Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 6 AK23C. Di video ini, kita akan membahas dua topik penting yang sering ditemui di dunia perpajakan, yaitu pajak pemotongan bukan pegawai dan pemotongan PPh pasal 21 lainnya. Di video ini, kita akan membahas dengan cara yang ringan, jelas, dan pastinya mudah dipahami. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota kelompok 6 yang ikut berkontribusi dalam pembuatan video ini. Yang pertama ada Ibnu Ali, kedua Aziz Maulana, dan yang ketiga saya sendiri Naufal Mardika Algani sebagai moderator dalam video ini. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Jangan lupa simak sampai akhir. Definisi: bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Perubahan skema perhitungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perbedaan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 untuk bukan pegawai. Jika sebelumnya bukan pegawai terbagi menjadi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, serta penghitungan bruto diakumulasi dari penghitungan bulan-bulan sebelumnya. Namun, di dalam keadaan terbaru, pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif. Berikut adalah ketentuan lama dan ketentuan baru tarif bukan pegawai. Tarif bukan pegawai, ketentuan lama. Kondisi tidak berkesinambungan dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Kondisi berkesinambungan yang memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP kumulatif. Kondisi berkesinambungan yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto dikali kumulatif. Sedangkan untuk ketentuan terbaru, pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif dengan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Contoh penghitungan. Penghitungan PPh pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerja bebas. Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar 400 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan pekerja bebas yang diterima atau diperoleh Tuan U dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Lalu dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar 50% dikalikan 400 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah.
Kemudian besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar 5% dikali 60 juta rupiah ditambah 15% dikali 140 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Dengan catatan 1. PTF memotong PPh pasal 21 Tuan U sebesar 24 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan U. Kedua, Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTF dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTF merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan U. Penghitungan PPh pasal 21 atas jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik. Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong sebesar 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di rumah sakit ABC sebagaimana tabel berikut. Bulan Januari, jasa dokter yang dibayar pasien adalah sebesar 45 juta rupiah, bulan Februari sebesar 49 juta rupiah, bulan Maret sebesar 47 juta rupiah, bulan April sebesar 40 juta rupiah, bulan Mei sebesar 44 juta rupiah, bulan Juni sebesar 52 juta rupiah, bulan Juli sebesar 40 juta rupiah, bulan Agustus sebesar 35 juta rupiah, bulan September sebesar 45 juta rupiah, bulan Oktober sebesar 44 juta rupiah, bulan November sebesar 43 juta rupiah, bulan Desember sebesar 40 juta rupiah. Total dari bulan Januari hingga bulan Desember, jasa dokter yang dibayar pasien adalah sebesar 524 juta rupiah. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di rumah sakit ABC adalah sebagai berikut. Di bulan Januari, dokter menerima pembayaran dari pasien sebesar 45 juta rupiah. Karena ini termasuk penghasilan tidak tetap, maka pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto, yaitu 50% dikali 45 juta rupiah, yang hasilnya sebesar 22.500.000 rupiah. Kemudian tarif PPh 21 sesuai pasal 17 adalah 5%. Jadi pajaknya 5% dikalikan 22.500.000 rupiah yang hasilnya sebesar 1.125.000. Lalu untuk bulan-bulan berikutnya, perhitungannya kurang lebih sama. Hanya angkanya saja yang berubah sesuai jumlah penghasilan tiap bulannya. Catatan 1. Rumah sakit ABC membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan. 2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari rumah sakit ABC dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. 3. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh rumah sakit ABC merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan R.
contoh penghitungan PPh pasal 21 atas imbalan jasa. Pada bulan November 2024, Tuan T melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT G dan menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar 7 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan T dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar 50% dikali 7 juta rupiah sama dengan 3.500.000 rupiah. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar 5% dikali 3.500.000 rupiah sama dengan 175.000 rupiah. Dengan catatan yang pertama, PTG memotong PPh pasal 21 Tuan T sebesar Rp175.000 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan T. Yang kedua, Tuan T wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTG dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTG merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 tahun Tuan T. Selanjutnya ada contoh penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PTE dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar 10 juta rupiah. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp4.500.000 dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga Rp1 juta sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PTE dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V. Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V sehubungan dengan penyerahan jasa perawatan AC kepada PTE adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V. Yang ketiga itu dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar 50% dikali 10 juta rupiah dikurang 44.500 ditambah 1 juta rupiah sama dengan 2.250.000 rupiah. Yang keempat, besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar 5% dikali 2.250.000 rupiah
sama dengan Rp112.500. Dengan catatan yang pertama, PTE memotong PPh pasal 21 tuan fee sebesar Rp112.500 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk tuan fee. Yang kedua, tuan fee wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTE dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTE sebesar Rp112.500 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 tuan fee. Pemotongan PPh pasal 21 lainnya. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Peserta kegiatan tersebut meliputi yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Yang keempat, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Formula penghitungan. Rumus penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah sebagai berikut. PPh pasal 21 peserta kegiatan sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contoh perhitungan. Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PTD dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Huruf A, UU, PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W adalah sebesar 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 140 juta sama dengan 24 juta rupiah. Catatan 1. PTD memotong PPh pasal 21 Tuan W sebesar 24 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan W. Yang kedua, Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTD dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTD sebesar 24 juta rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan W. Dan yang keempat, dalam hal Tuan W merupakan pegawai tetap dari PTD, maka pengenaan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap masa September 2024.
peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya. Formula perhitungan. Rumus perhitungan PPh pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya adalah sebagai berikut. PPh pasal 21 penarikan uang manfaat pensiun sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contoh perhitungan. Tuan Ki bekerja sebagai pegawai tetap pada PTJ. Tuan Ki menerima atau memperoleh gaji sebesar 12 juta rupiah per bulan. PTJ telah mengikut sertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun DEF yang mendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun DEF ditanggung oleh PTJ sebesar Rp200.000 per bulan, sedangkan yang dibayar sendiri oleh Tuan Ki melalui PTJ adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Pada bulan April 2024, Tuan Ki memerlukan dana persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari dana pensiun DEF sebesar Rp20 juta pada bulan Juni 2024. Tuan Ki kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15 juta. Besarnya potongan PPh pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Ki dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto uang manfaat pensiun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan PPh pasal 21 adalah sebesar 5% dikali 20 juta sama dengan Rp1 juta. Yang kedua, atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan PPh pasal 21 adalah sebesar 5% dikali Rp15 juta sama dengan Rp750.000. Catatan 1. Dana pensiun DEF memotong PPh pasal 21 Tuan Ki sebesar Rp1 juta pada bulan April 2024 dan Rp750.000 pada bulan Juni 2024, serta membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan Ki. Yang kedua, Tuan Ki wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun DEF dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh dana pensiun DEF sebesar Rp1.750.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPT tahun pajak 2024 Tuan Ki. Mantan pegawai. Mantan pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Formula perhitungan. Rumus perhitungan PPh pasal 21 untuk mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, dan gratifikasi adalah sebagai berikut. PPh pasal 21 mantan pegawai sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto atau atas jasa produksi, tantiem, dan gratifikasi. Contoh penghitungan. Pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PTL karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024,
Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PTL sebesar 60 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima oleh Tuan O dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar 5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Catatan 1. Pada bulan Oktober 2024 PTL memotong pasal 21 Tuan O sebesar 3 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan O. Yang kedua, Tuan O wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTL dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTL sebesar 3 juta rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan O. Oke semuanya, itu tadi pembahasan lengkap dari kelompok 6 tentang pajak pemotongan bukan pegawai dan pemotongan PPh pasal 21 lainnya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman kalian tentang pemotongan PPh 21 dan bagaimana penghitungannya dalam berbagai situasi. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jangan lupa support presentasi kelompok kami dengan like, share, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.